Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, selamat datang di kegiatan fasilitasi kali ini. Perkenalkan, saya sebagai fasilitator, nama saya Ira Oktaviani dari SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Baiklah, untuk mengawali kegiatan ini, kali ini saya mohon kesediaan dari rekan-rekan atau yang mewakili satu orang. Pak Budi bisa untuk memimpin doa? Bisa. Ya, silakan Pak Budi. Baiklah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran fasilitasi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Budi yang telah memimpin doa. Baik Bapak Ibu, selamat datang. Kita mulai acara fasilitasi kita dalam kegiatan kali ini, yaitu temanya yaitu pengembangan diri, ya, pengembangan diri dan keberlanjutan program sekolah. Saya izin share dulu. Oke, Bapak Ibu. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Oke, Terlihat baik. jelas, Bu Ira. Baik, ini kegiatan kita hari ini yaitu keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Adapun tujuan kita kali ini yaitu peserta dapat menghasilkan rencana kerja 6 bulan untuk pengembangan sekolah yang berpihak pada murid dan rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung rencana pengembangan sekolah. Baik, kesepakatan kelas untuk mengawali pembelajaran ini agar memberi kita rasa nyaman, aman, dan bagi semua. Adapun kesepakatan kelas sesama peserta, yaitu yang pertama, menghargai sesama peserta, tidak merendahkan, kemudian apalagi menyakiti ya, walaupun secara verbal. Kemudian jika satu berbicara, semua mendengarkan. Nanti jika diberi kesempatan berbicara, silahkan mengangkat open mic ya, membuka mic-nya. Kemudian tepat waktu dan berpartisipasi aktif. Saya inginnya Bapak Ibu semua di sini untuk berpartisipasi aktif. Nanti ada teman yang meminta umpan balik, kemudian ada juga teman yang meminta semacam saran. Saya harap Bapak Ibu semua yang menjadi peserta di sini untuk aktif. Kemudian fokus, hadir sepenuhnya, lepaskan dulu semua permasalahan. Kita hadir saat ini untuk fokus dalam sesi fasilitator kali ini. Apa Bapak Ibu siap? Siap, Bu. Siap, Ya, Bu. siap. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut slide berikutnya. Ya, baik. Berbagi tujuan program sekolah. Peserta dapat memvisualisasikan program sekolah dan mimpi Bapak Ibu selama 6 bulan ke depan. Jadi di sini nanti saya akan tanya Bapak Ibu, mimpi Bapak Ibu untuk 6 bulan ke depannya ya Bu ya. Kita tidak usah terlalu panjang, jangka panjang. Kita cukup 6 bulan aja cukup dulu. Murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan, kemudian kepala sekolah, guru-guru guru-gurunya akan seperti apa? Kemudian lingkungan belajar sekolah yang seperti apa, warga sekolah di sini termasuklah ialah komite pengawas, mungkin juga kalau ada warga kantin ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa termasuk ke sini. Yang menjadi warga sekolah ini ialah menjadi termasuk yang berkepentingan dalam sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya akan silahkan isi
4 pertanyaan ini di kolom di Padlet yang telah saya sediakan, linknya di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu. Apa bisa kolom chatnya? Bisa. Tidak, simulasi jadi fasilitator. Berarti siapa ngomong? Laptop. Untuk aksi nyata udah. Mohon maaf Ibu Leni, mikrofonnya sepertinya bocor. Silakan Iya. ya. Di mute Bu. Maaf Bu. Pertanyaannya apa ya, Bu? Iya, sebentar saya ulang share ya. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, sudah terlihat? Masih loading, Bu. Iya. Nah, dah, yang pertama, murid seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Mungkin bisa dijawab di kolom Padlet itu. Kemudian kepala sekolah dan guru-guru yang akan yang akan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Bayangkan untuk 6 bulan ke depan saja, tidak usah terlalu lama atau tidak usah terlalu jangka panjang. Kemudian lingkungan belajar sekolah seperti apa? Apa nanti 6 bulannya harapannya ada rencana pembangunan labor, misal bagi yang belum memiliki labor. Kemudian warga sekolah termasuk orang tua, komite, atau pemangku kebijakan yang seperti apa yang Bapak Ibu impikan. Bisa ini saya di kolom chat aja ya, saya copy ini di kolom chat supaya saya mau buka Padletnya. Oke, kita coba lihat di kolom Padlet ini. Bapak Ibu masih mendengar suara saya? Masih Bu. Ya, terima kasih. Di sini Ibu Leni ada kesulitan? Ibu Leni? Ibu Leni? Maaf Bu, Padletnya tidak terbuka. Saya izin di kolom chat ya Bu, Ya, mengisi boleh jawabannya. Bu. Silakan, silakan. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum terbiasa dengan kolom Padlet ini, silakan dapat menuliskannya di kolom chat. Silakan Bu. Di sini masih Bu Sapiah, pengennya ke depannya saya ingin murid saya dapat menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian gurunya menjadi lebih kreatif dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian lingkungan belajar yang nyaman, ada taman dan pohon-pohon untuk anak bermain dan beristirahat. Oke, warga sekolah yang mendukung setiap program sekolah. Bu Febrina menuliskan murid yang sukses sesuai dengan minat. Kemudian lingkungannya Bu Febrina kepinginnya lingkungan sekolah yang menyenangkan dan suportif dalam pembelajaran. Kemudian kepala sekolah dan guru-guru yang menciptakan program pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh ya, warga sekolah juga yang memahami pendidikan yang memerdekakan. Ini baru Bu Sapia dan Bu Febrina. Pak Budi menulis di kolom chat atau apa? Saya tulis di kolom chat Bu, soalnya Oke. sinyalnya kurang baik di tempat saya. Baik, ya nggak apa-apa Pak. Terima kasih. Oh, oke. Bu Leni menuliskan murid yang saya inginkan yaitu murid yang sudah mana nih?
Bu Leni menuliskan murid yang saya inginkan itu murid yang sudah merdeka dalam belajar, murid yang berbudi pekerti, yang luhur, serta kreatif dan inovatif. Pak Budi, Anda dipanggil di sini. Kemudian Bu Tuti, Bu Tuti, ada Bu Tuti ya? Halo Bu Tuti, apa bisa open kamera? Halo Bu Tuti. Ya, sepertinya sinyal ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Pak Budi mau murid saya itu sayang, teman, dan menghargai orang lain. Ya, betul. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid, suasana pembelajaran nyaman. Oke, itu Ibu Tuti ya, pengennya seperti itu. Oke, Bu Tuti, nggak apa-apa. Lagi cari usaha sinyal yang bagus, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Itu berarti usaha sampingan atau side job. Kemudian Bu Leni juga mau Kepsek dan guru yang saya inginkan adalah Kepsek dan guru yang menerapkan pembelajaran dan program berpihak pada murid. Itu Pak. Oke. Ya. Kemudian ada lagi? Kira. Gila materinya, presentasi. Aksi nyata jadi. Oke. Ini saya bantu masukkan ke dalam Padlet ya, Bu. Cara Ya, model. boleh. Oke, terima kasih Bu Febri sudah bersedia menolong teman kita untuk memasukkan ke dalam Padlet. Kita lihat di Padlet. Oke, nah di sini mulai tertata. Pak Budi, saya mau itu saya menghargai orang lain. Bu Leni, Kepsek dan gurunya Kepsek dan guru yang sudah menerapkan pembelajaran pada murid. Oke, baik. Terima kasih. Ini masih ada lagi yang mau menulis? Oke. Masak juga. Oke. Sudah Miss? Bu Febri? Sudah, Bu. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini tertulis bahwa sebagian besar pengennya itu berpihak kepada murid, ya. Oke, itu. Kemudian kepala sekolah juga lingkungan belajar yang nyaman, karena dengan kenyamanan kita akan mendapatkan pembelajaran yang berarti, ya, bermakna. Kemudian kita lihat ke sini, itu tadi impian Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu secara pribadi, Bapak Ibu membuat rancangan program dalam bentuk terserah, ini saya sini aja tulis saja PPT sini, juga maksimal 9 slide, ini juga enggak, ini hanya kepinginnya saya. Jadi, yaitu rencana program yang harus memuat elemen judul, apa aja ya, ditulis aja, nanti dipresentasikan. Yaitu judul, kemudian latar belakang, tujuan, capaian yang harus dicapai, kemudian langkahnya untuk mencapai tujuan itu, dan rencana evaluasinya. Bapak Ibu masih bisa melihat slide saya? Masih, Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Ini coba Bapak Ibu tuliskan secara singkat saja, kemudian kita nanti, saya maunya kepengennya Bapak Ibu presentasi berapa orang gitu, 2 menit aja satu orang, nggak masalah nanti, dan saya minta 1 orang untuk menanggapi teman yang presentasi. Bisa Bapak Ibu? Bisa, Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan. Ada judul secara ringkas aja, kemudian latar belakang, kenapa mengambil program tersebut, kemudian tujuan program itu untuk apa, dibuat program, capaiannya, dan langkah yang Bapak Ibu ambil, kemudian rencana evaluasinya. Silahkan, saya beri waktu sekitar 1 menit saja ya Bapak Ibu ya. Baik, Bu. Silahkan, ditulis aja nanti dipresentasikan. Masih terlihat pertanyaan-pertanyaan tadi di slide-nya, Pak, Bapak Ibu? Enggak, Bu. Ini masih yang tujuan program sekolah. Iya, iya, Mas, iya itu yang saya maksud. Masih terlihat tujuan program sekolah? Ya. Yang Oke. tugas tadi
Yaitu membuat tujuan program sekolah. Kelihatan slide yang tugasnya ini, Bu. Iya. Mm-mm. Oke, Sudah Bu boleh Tuti, sepertinya presentasi, Bu? terlempar ya. Sepertinya sinyal, Bu. Oh iya, nggak masalah. Semangat Bu Tuti, semangat pejuang sinyal. Oke, baik. Ada yang sudah? Budi, Bu. Oke, Pak Budi, silahkan ucapkan presentasinya dan saya mohon untuk Bapak Ibu satu orang saja yang menanggapi, nanti gantian lagi siapa yang mengutarakan programnya dan satu orang yang menanggapi. Silahkan Pak Budi, waktunya sekarang deh, mulai dari sekarang. Terima kasih, Bu. Ini saya tidak bisa presentasi, jadi akan saya bacakan saja. Program yang akan saya rancang adalah program Siswa Juara. Nah, Ya. latar belakangnya adalah di sekolah saya itu banyak siswa-siswa yang memiliki bakat di bidang olahraga, tapi sekarang ini belum bisa tersalurkan karena yang ada di sekolah itu tidak mengakomodir untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga tersebut. Nah, itu latar belakangnya. Kemudian program ini diharapkan nanti bisa terwujud sehingga siswa-siswa nanti akan dikelompokkan mana yang suka misalnya futsal, bola kaki, voli, pencak silat seperti itu. Untuk daya dukungnya, Bu, untuk misalnya voli, salah satu guru olahraga di sekolah kami itu adalah orang yang memiliki lisensi kepelatihan voli. Wow. Selama ini melatihnya di klub gitu. Oke. Kemudian juga ada beberapa orang tua siswa itu adalah pengasuh padepokan pencak silat, Bu. Nah, jadi itu yang potensi-potensi yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian ya diharapkan nanti siswa ini setidak-tidaknya bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan atau lomba-lomba di bidang olahraga seperti OSN, O2SN seperti itu, yang diadakan di tingkat kabupaten bahkan ke provinsi. Ini programnya bisa dievaluasi selama 1 tahun, Bu. Kalau 6 bulan itu masih terlalu tinggi karena namanya latihan itu butuh waktu dan butuh proses. Itu saja, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi program dari Pak Budi ini sepertinya eskul ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi atau memberi saran misalnya. Silakan Bu Febri. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya, saya melihat bagaimana Pak Budi ini sudah melihat aset sekolahnya ya, Bu, ya, dalam merencanakan program tersebut. Itu hal yang luar biasa, aset sekolahnya ada dalam bidang olahraga dan Pak Budi punya ide untuk menuangkan hal tersebut. Nah, akan lebih baik bahwa program ini nanti mungkin akan dilakukan secara konsisten, kemudian saya yakin program Pak Budi nanti akan menciptakan siswa-siswa yang berprestasi yang akan baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Kalau pelatihnya atau asetnya adalah pelatih yang sudah ada lisensinya, begitu Ibu. Ya, profesional ya Bu ya, dalam arti kata pelatihnya itu sudah profesional gitu ya Bu ya. Oke, baik. Tadi sarannya dari Bu Febri yang saya tangkap ialah kekonsistenan dari sebuah program ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi dan terima kasih Bu Febri telah memberi masukan untuk Pak Budi. Baik, saya minta satu lagi. Ada yang mau mengutarakan programnya? Bu Sapiah mungkin? Ya, silakan Bu. Dibuka dulu Bu Izin. kamera Bu. Ya, terdengar Bu. Suara saya terdengar, Ibu? Dengar Bu. Lanjut. Oke, terima kasih Ibu. Baik Ibu, terkait dengan program yang sudah kami laksanakan di sekolah kami Ibu, kami ada program namanya Ibu Sari Sakuta. Oh, Satu iya. hari satu buku cerita. Oh gitu. Nah itu Sari karena Sakuta. kami di TK ya Ibu ya, di Ya. Taman Kanak-kanak. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca
pada anak agar anak gemar membaca seperti itu. Kemudian meningkatkan juga kompetensi literasi anak begitu. Jadi dengan anak TK setiap hari membaca buku, mereka walaupun mereka belum bisa membaca, belum tahu huruf gitu kan Ibu kan, karena masih Ya. usia TK. Jadi dengan melihat gambar itu aja mereka bisa mengutarakan pendapatnya Bu, gagasannya, idenya, mereka bisa bercerita walaupun tulisannya nggak sama persis dengan apa yang disebut begitu Ibu. Jadi itu adalah salah satu tujuan kami Bu untuk meningkatkan literasi di sekolah kami. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ada yang mau menanggapi dari program Bu Sapiah Sari Sakuta, satu hari satu buku cerita, menarik ya Bapak Ibu. Ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan sedikit, bukan menanggapi ya Bu, mungkin mengapresiasi program dari Ibu Safiah. Memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu, rata-rata rapor pendidikan kita itu merah, ada yang merah, ada yang kuning, banyak merah kuningnya ya Bapak Ibu. Jarang kayaknya bagian literasi dan numerisasi. Dan kegiatan literasi yang Ibu Sapia lakukan ini sangat menginspirasi bagi saya karena kami Bu selama ini literasinya kadang-kadang boleh dibilang itu tidak jelas. Kalau ini jelas ya Bu ya, programnya jelas. Nah, nanti saya akan coba terapkan Bapak Ibu di sekolah saya. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Terima kasih. Baik, sangat menginspirasi sekali programnya dimulai dari taman kanak-kanak yaitu dimulai dari usia dini ya Bu ya. Oke, baik terima kasih Bapak Ibu semua.